Jadi ini ruang simulator yang jadi di belakang kita ini kebetulan settingnya untuk dunia offshore ya. Jadi kita lihat ada rig. Kebetulan nih kita seakan-akan lagi berada di kapal offshore nih ya. Di kapal offshore jadi agak kerasa mungkin tergoyang-goyang sedikit lah sama ombak. Tetapi settingnya lagi di offshore, lagi support kegiatan rig. Jadi yang warna merah putih ini rig. Tadi juga kita dengar ada suara alarm mungkin ya. Ada bip-bip gitu ya Pak. Nah itu suara alarm. Jadi Eka Lia Purnamasari itu adalah nama dari saya dan adik-adik saya. Bapak jadi, anak tertua? Saya anak paling besar. Paling besar? Tuh, jadi ada saya, ada Eka, ada Lia, anak kedua, ada Purnama dan ada Sari. Halo rekan bincang, saya Cita Melisa, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Kita bertemu kembali di acara Bincang Emiten Podcast yang dipersembahkan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Eka Taniputra. Beliau merupakan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Eka Lia Purnamasari Tbk. Selamat pagi, semangat pagi Pak Eka. Semangat pagi Bu Cita. Bagaimana kabarnya Bapak? Sangat luar biasa pagi hari ini. Luar biasa semangat kita ya Pak ya. Pak Eka, kita bertemu di Bincang Emiten nih dengan perusahaan tercatat Bapak yaitu PT Pelayaran Nasional Eka Lia Purnamasari Tbk. Bapak menjadi Direktur Utama dari perusahaan tercatat dengan kode saham ELPI. Nah Pak Eka, sebelum kita nanti lanjut kita ngulik-ngulik ya tentang LP ini, boleh Bapak ceritakan tentang perjalanan karir Bapak, tentang sejarah Bapak dalam LP ini, bisa di-sharing ke rekan bincang di podcast Asosiasi Emiten Indonesia. Boleh, sangat boleh dong ya. Jadi perkenalkan juga, saya Eka Taniputra ya. Lahir besar di Ambon. Jadi tahun 84 itu memang lahir di sana, besar di sana, sekolah di sana, SD, SMP. Kemudian setelah itu mendapat kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di Australia, di kota Perth waktu itu. Jadi singkat cerita setelah dari Perth saya balik, kemudian mulai berkarir ya di Indonesia. Karir pertama saya itu di kota Timika. Di kota Timika, jadi di Irian dulu nih selama beberapa tahun. Kemudian setelah itu pindah ke Samarinda dan kota Balikpapan. Nah dari situlah baru mulai perkenalan dengan dunia offshore, dunia oil and gas waktu itu. Nah, setelah itu tahun 2012 baru kemudian kita set up head office di kota Surabaya. Gitu. Jadi itu singkat ceritalah dari mulai lahir sampai sekarang ini. Nah, Pak Eka, siapa yang berperan besar untuk mengenalkan offshore sini ke Bapak? Kalau berperan itu ada rekan kami ya, namanya itu Ibu Aini. Jadi dulu bahkan pada saat saya masih di Timika waktu itu, pada saat Timika sempat beliau kontak, entah juga waktu itu saya lupa dapat nomor telepon saya dari mana, tapi beliau adalah rekan dari Total Indonesia. Nah pada saat itu lagi mencari kapal, saya dikontak dan saya memang kapal kita ada available, waktu itu kapal LCT. Mereka pergi inspeksi, mereka pergi lihat, dan singkat cerita diajak, wah kok kalian nih kelihatannya berpotensi untuk di dunia oil and gas. Gitu. Jadi setelah itu kita ngobrol. Nah pada saat itu saya kemudian ke Samarinda. Total Indonesia kan kota Balikpapan ya Bu ya waktu itu. Nah setelah itu kita mulai intens lah. Kita lihat kebutuhannya oil and gas itu apa. Kita coba differentiate ya dengan dengan other company. Kita pelajari kebutuhannya seperti apa. Baru kita mencoba untuk menawarkan solusi ke Total Indonesia. Jadi itulah awal cerita kok perusahaan pelayaran konvensional yang tadi fokusnya di kapal kargo, kok sekarang bisa masuk ke oil and gas sektor. I see. Berarti memang dari sisi pelayaran ini sudah terbentuk dari awal begitu ya Pak ya? Dari di keluarga Bapak itu sendiri sudah memang benih-benih untuk bisa masuk ke pelayaran itu sudah ada atau memang sudah diarahkan? Bapak ada ketertarikan ke sana?
Kalau pelayaran sendiri kan sudah terbentuk dari tahun 1992. 92. Jadi Di sudah Ambon itu tadi, di Pak? Kota Ambon. Baik. Jadi sudah 32 tahun ya kurang lebih. 32 tahun. Nah, dulu pelayaran itu ada untuk menunjang bisnis utama orang tua saya, I see. yaitu kontraktor power plant. Ya, jadi Kontraktor mereka power Ambon, Maluku kan kepulauan Ya. ya, provinsi kepulauan. Jadi kapal hadir untuk menunjang pekerjaan pembangunan transmisi, pembangunan power plant. Jadi kapal ini sebagai penunjang. Oke. Nah, setelah itu seiringnya jalan, setelah saya lulus sekolah, kan ditanya, waktu itu opsinya gini, kamu mau tinggal di Australia, atau kamu mau pulang, atau rencanamu seperti apa? Oke. Nah, pada saat itu kan saya melihat, wah kalau pulang, ini kan memang ada punya opportunity untuk mengembangkan bisnis orang tua yang sudah ada. Betul. Nah, kebetulan saat itu saya memang passionnya di laut, sukanya tuh di laut. Memang sukanya di laut. Sukanya Bapak? di laut. Jadi pada saat dikasih opsi ada A, B, dan C, Iya. memang kayaknya saya mau coba di kapal waktu Oh, itu. wow. Itulah kenapa saya ke Timika waktu itu. Karena pusat dari operasinya kapal saat itu ada di kota Timika. Nah, itu di tahun 2005. Nah, itu saya baru mau tanya tahunnya. 2005. Ambon 92, Timika 2005. Oke, jadi memang Gimana Ambon 92, seperti tadi saya bilang kan, menunjanglah operasi daripada kontraktor, Ya. daripada orang tua. Nah, seiringnya jalan kan sempat terjadi kerusuhan ya, kerusuhan Betul. Jakarta, kemudian kerusuhan di Ambon. Yes. Nah, pada saat terjadi kerusuhan, kantor pelayaran atau aktivitas pelayaran dikonsentrasikan untuk menunjang kegiatan yang ada di Irian, di kota Timika khususnya pada saat itu. Jadi setelah itu dari kota Ambon pindahlah ke kota Timika. Timika 2005 itu ya, Pak ya? Sejak kalau di kota Timika sudah lebih awal. Oh, Jadi sudah lebih pasca awal. kerusuhan berarti tahun 2000 lah, 2001 Oke. itu sudah mulai aktivitas dipusatkan di kota Timika waktu itu. Berapa lama di Timika sebelum akhirnya ke Samarinda nih, Pak Eka? Kalau saya di Timika itu 2006, 2005 lah, 2005 akhir, 2006, 2007 saya pindah ke Timika, saya pindah ke Samarinda. Samarinda. Nah, di Oke. Samarinda itu baru kemudian fokusnya kita rubah haluan lah ya, setengah rubah haluan, Oke. mulai untuk mencoba di industri offshore. Wow, menarik sekali ya. Jadi memang Bapak sudah ada passion memang awalnya untuk dari laut dulu, kemudian fokus ke kapal dan akhirnya di bidang offshore sini ya Pak Eka ya. Betul. Luar biasa. Rekan bincang sekalian, sebagaimana kita ketahui PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk dengan kita kenal dengan kode saham LP merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang tercatat sejak tahun 2022, betul ya Pak ya? Betul. Sekarang kita akan ngulik-ngulik tentang LP nih Pak. Ya. Mungkin bagi sebagian orang rekan bincang podcast Asosiasi Emiten Indonesia, LP baru 2 tahun nih. Hampir 2 tahun atau sudah 2 tahun ya? Udah sejak tercatat? Agustus nanti 2 tahun Agustus, tercatat. hampir 2 tahun. Nah, banyak sekali rekan bincang yang ingin mengetahui tentang LP. Boleh Bapak Eka cerita nih, LP itu sebetulnya perusahaan apa, bergerak di sektor apa? Mungkin Bapak bisa sampaikan terlebih dahulu. Oke. Mungkin tadi sudah sempat kita Sempat singgung ya. juga ya, Ya. bahwa LP ini adalah pelayaran nasional. Ya. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. Pelayaran. Nah, tapi bidang pelayaran kan luas nih. Yes. Ada mulai dari kapal kargo, kemudian ada juga kapal kontainer, ada oil and gas, Ya. ada juga kapal bulk carrier, ada kapal lebih spesifik lagi mungkin ada rig ya. Kita bisa tadi sempat ada tapi sepertinya sudah lewat rignya. Ada kapal Ya. ikan, jadi Ya. ada banyak sekali gitu. Oke. Nah, kebetulan untuk saat ini LP backbone-nya itu adalah kapal penunjang kegiatan offshore atau yang kita penunjang kegiatan offshore atau yang kita sebut offshore support vessels. offshore Support vessels. Jadi kita mainnya tuh memang ada di sana. Oke. Offshore support vessels tugasnya adalah untuk menunjang kegiatan pengoboran minyak dan gas di laut. Gitu. Jadi biasalah rig kan di tengah laut, Ya. mereka tentunya butuh penunjang logistik, Yes. entah itu untuk bahan bakar, entah itu untuk makanan mereka, transportasi kru, transportasi material. Nah, kita menunjang operasi mereka itu. I Jadi see. secara backbone utamanya adalah divisi offshore. Ya. Tetapi selain daripada itu, kita juga ada
punya divisi lain, ada di Tuck and Barge juga, untuk menunjang kegiatan pertambangan, mainly batu bara ataupun nikel ya. Iya. Kemudian kita juga ada bulk carrier, Iya. itu juga untuk menunjang kegiatan pertambangan. Dan kita juga recently, dalam 1 tahun terakhir, mulai explore dan masuk untuk mengembangkan industri perikanan. Jadi kita ada punya fleet, kalau dulu kan banyak kapal-kapal ikan kan yang dikuasai oleh luar ya, Iya. dari Taiwan, dari Filipina, dan Betul. lain-lainnya. Nah, pasca kepemimpinan Ibu Susi, kan banyak perusahaan asing yang kemudian kan tidak bisa untuk beroperasi. Exactly, Kapal-kapal asing tidak bisa beroperasi. Nah, sekarang ini kita lagi melihat opportunity untuk bisa menghidupkan ya industri perkapalan atau kapal ikan yang ada di Indonesia. Sudah dari akhir tahun lalu kita coba explore kapal-kapal ikan ex Taiwan ya yang sempat beroperasi. Kita take over. Nah, ini kita lagi reaktivasi dan kita lagi mencobalah mengembangkan di bidang perikanan itu. Perusahaan asli Indonesia ya Pak? Asli Indonesia. Dan memang dari semua kawasan di Indonesia, mana yang paling terbesar nih Pak dari sisi LP memiliki sektor-sektor yang tadi Bapak sampaikan, wilayah mana, pulau-pulau mana yang lebih didominasi oleh LP? Ataukah sampai luar Indonesia juga ada? Oke. Kalau secara presence, memang kita sampai di luar Indonesia. Sampai luar Ya, Indonesia? jadi kita ada punya kapal yang operasi di Malaysia dan Brunei. Tetapi kalau kita ngelihat dari populasi fleet kita, saat ini kan kita kurang lebih ada 100 armada. Yes. Konsentrasi fleet kita ada di Indonesia Timur. Kebetulan mungkin kan dari Ambon ya, jadi Karena lebih Indonesia familiar. Timur ya, lebih Betul. familiar. Jadi familiarnya Betul. dengan Indonesia Timur. I see, ya. Konsentrasi fleetnya tuh dari Kalimantan Timur, Jawa Timur, sampai ke Papua. Itu populasi yang paling besar. Baik. Ada juga di Jawa Barat, ada di Sumatera, tetapi populasinya nggak terlalu gede. Dan recently juga dalam 2 tahun terakhir, kita fokus pengembangan di luar negeri. 2 tahun terakhir ini, berarti 2 tahun sejak terakhir. tercatat dong Pak? Sejak malah tercatat, sejak betul. tercatat? Betul, sejak tercatat, Agustus kita langsung cobalah untuk explore di Southeast Asia. Jadi kita mulai dari Malaysia, kemudian tahun ini juga kita akan operasi di Brunei, kemudian kita akan lihat Myanmar, lihat Thailand. Jadi pengembangannya sudah di arah regional untuk saat ini. Oh baik. Apakah ada kantor cabang di sana Pak? Ada Ada. kantor cabang kita saat ini ada 2, Ya. ada di Kuala Lumpur itu sebagai kantor pusat ya untuk pengembangan di Malaysia. Kemudian ada juga operational office di Kota Miri. Di Kota Miri. Kota Miri betul. Nah, Kota Miri ini kan dekat dengan Kalimantan ya. Ya. Dekat dengan Kalimantan sekaligus mencakup juga untuk operasional yang ada di Brunei. Wow, luar biasa. Dan 100% apakah ada warga negara asing yang bergabung dalam LP ataukah murni ini adalah karya anak bangsa Indonesia? Kalau di Indonesia, Ya. kita 100% Indonesia. 100%. 100% Indonesia. Kalau kita di Indonesia. Nah, cuman pada saat kita ke luar negeri, ke Malaysia, di sana kan ada punya peraturan. Yes, betul. Ada punya limitasi. Berapa persen sih maksimum Indonesia atau orang luar ya? Kalau dari sana kan mereka Iya. ngeliat Indonesia kan foreign ya. Iya. Jadi dari kacamata mereka itu ada kuota asing, mayoritas tentunya harus warga negara Malaysia. Iya, pastinya ya Pak. Nah, kami punya visi, Bu Cita. Di dalam visi kita itu ada yang namanya Indonesian Pride. Indonesian Pride. Nah, kalau kita bicara mengenai Indonesian Pride, itu kita bicara mengenai SDM Indonesia. Saya selalu tekankan ke teman-teman bahwa dimanapun kita pergi, kita harus bawa Indonesian Pride ini. Iya. Gitu. Jadi, kita di Malaysia dikasih kuota berapa, itu harus Indonesia. Dan saya saya dorong, kota kan terbatas. Iya. Dan sayang juga kalau Indonesia yang kita kirim cuma sebatas orang sales atau orang staff ya atau manajer. Nah, saya bilang harus minimal kalau kotanya juga sedikit harus top management gitu. Dan kita lihat kalau memang bisa direksi atau dalam hal ini kan kita banyak kapal ya, banyak kapten kapal. Nah, saya selalu bilang kapten kapal harus diisi oleh Indonesia. Luar biasa. Ada juga KKM atau kepala kamar mesin itu juga harus Indonesia. Gitu. Makanya kita hadir nih di saat ini di ruangan training center kita, ini adalah bagian untuk mendevelop Indonesian Pride ini. Wow, menarik sekali Pak. Rekan bincang podcast Asosiasi Emiten Indonesia, kita kan tadi sudah dengar ya Pak Eka menyampaikan peluang
bagaimana perusahaan pelayaran nasional ini khususnya LP bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan bagaimana tadi Pak Eka menyampaikan bahwa kita harus membawa Indonesian Pride atau SDM Indonesia kemanapun kita berada. Saya penasaran ini Pak Eka, bagaimana SDM, karena saya ini betul-betul awam ya pastinya di dunia perkapalan, Pak Eka melihat SDM yang khususnya nanti bisa ingin terjun begitu ya di dunia pelayaran, Pak Eka bisa memberikan gambaran sebetulnya SDM potensial dari mana yang Pak Eka bisa tarik di sini, dan potensi-potensi kenapa Bapak berada di Surabaya, apakah sisi unggulnya begitu ya di Jawa Timur ini yang menunjang juga dari sisi perkembangan usaha dari LP. Oke. Saya ini kebetulan kan lahir besar di Ambon. Ya. Ya. Nah, menurut saya nih orang Indonesia dari lahir itu jiwanya tuh sudah jiwa pelaut sebenarnya. Gitu ya. Karena kita kan Iya, negara pastinya arkipelago. betul. Ya, negara arkipelago. Jadi dari lahir tuh kita udah main dengan laut. Iya. Saya ingat pada saat saya kecil, earliest memory ya, itu memang mainnya di kapal. Walaupun kapalnya bukan kapal gede seperti yang kita lihat, tetapi Betul. kapal-kapal kecil, kapal-kapal nelayan, namanya sudah di situ, loncat ke laut dan lain-lainnya gitu. Iya. Nah, jadi secara jiwa orang Indonesia sebenarnya adalah jiwa pelaut gitu. Nah, cuman sayangnya dari sisi akademis Iya. kita agak sedikit ketertinggal gitu. Jadi kalau kita ngelihat negara-negara Eropa, negara-negara maritim ya kayak Yunani, kemudian UK, Amerika dan lain-lainnya, mereka punya SDM terbatas, tetapi mereka punya sekolah, punya akademis yang sangat mumpuni. Yang mumpuni, betul, makanya. Saya yakin SDM Indonesia itu pasti bisa. Gitu. Cuman kita butuh mengarahkan mereka ke arah yang ini, yang dibutuhkan itu seperti ini, sertifikasi yang dibutuhkan ini seperti ini. Inilah training center ini hadir untuk bisa memberikan kesempatan kepada SDM Indonesia supaya bisa berkontribusi bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Gitu. Nah, ini baru lagi nih rekan bincang. Ada training center. Bisa diungkit sedikit begini Pak, begitu Pak Eka tentang training center dari LP ini. Oke, jadi training center ini namanya MOTE ya, namanya MOTE. Itu tadi pada saat kru atau pelaut Indonesia mencoba untuk bertarung di ranah internasional, selalu kalah karena sertifikasi. Kalau dari pengalaman jam terbang, saya rasa luar biasa lah. Saya bilang kan ya, dari kecil kita sudah hidupnya tuh di laut. Nah, tetapi begitu mereka apply ke perusahaan luar negeri, yang ditanyakan selalu sertifikasi. Pasti, ya sertifikasi menunjang ya Pak. Sertifikasi penunjangnya. Nah, maka dari itu training center ini hadir supaya teman-teman sekalian, kalian punya planning untuk karir path kalian itu seperti apa. Kalau memang ada yang bilang, saya mau di kapal offshore, saya mau di kapal LNG, kita mau di kapal ini. Nah, kita akan lihat gap-nya tuh apa. Nah, begitu kita identify gap, secara otomatis kita identify juga kompetensi sertifikasi yang dibutuhkan tuh apa, atau namanya COP. Nah, dari situlah kita coba menjembatani kekurangan itu, kita hadirin, datang ke sini, kita akan coba bantu kalian semaksimal mungkin supaya kalian bisa bersaing, bertarunglah di luar negeri. Nah, itulah inti daripada Indonesian Pride yang saya sebut itu tadi. Luar biasa ya Pak. Jadi memang nggak hanya kita sekedar membawa itu di ranah obrol-obrolan saja, tapi Bapak menseriusi tentang hal ini. Kita harus benar-benar membawa Indonesian Pride itu ya rekan bincang, supaya bisa lebih dikenal lagi dan dianggap oleh dari sisi regional atau dari sisi asing itu lebih diakui Pak. Harus, betul. Betul ya Pak ya. Betul. Karena tadi kekurangannya yang tadi Bapak sampaikan adalah kita ini potensinya besar sekali, namun kekurangan dari sisi mungkin dari sisi akademis ataupun itu yang harusnya Indonesia itu bisa memfasilitasi itu, begitu Betul, ya Pak. betul. Luar biasa rekan bincang. Rekan bincang bisa lihat ya di background kita di sesi kali ini itu adalah apa ini Pak? Eka, bisa cerita nggak Pak? Oke, jadi ini ruang simulator ya. Jadi di belakang kita ini kebetulan settingnya untuk dunia offshore ya. Jadi kita lihat ada rig. Kebetulan nih kita seakan-akan lagi berada di kapal offshore nih ya. Di kapal offshore, jadi agak kerasa mungkin tergoyang-goyang sedikit lah sama ombak. Tetapi settingnya lagi di offshore, lagi support kegiatan rig. Jadi yang warna merah putih ini rig. Tadi juga kita dengar ada suara alarm mungkin ya. Ada Yang bip-bip gitu ya Pak. Nah itu suara alarm. Suara alarm, jadi seperti yang saya bilang kan settingnya kita di kapal nih. Nah di kapal ini kan ada alarm kalau kita terlalu dekat dengan rig, atau kita mungkin
ada trouble di kamar mesin, kan alarm muncul. Iya, Gitu. iya, Jadi alarm tadi merepresentasikan bukan tanda bahaya sebenarnya, Bahaya. tetapi sebagai warning lah. Oh, ada yang perlu diperhatikan. Anda mungkin terlalu dekat dengan kakinya atau dengan platform, hal seperti itu. Oke, jadi itu rekan bincang tadi mungkin sesi saya sama Pak Eka mendengar suara bip-bip gitu ya di tengah kita ada podcast, itu artinya alarm yang kita ini ya seakan-akan berada di offshore. Nah, jadi luar biasa karena apa rekan bincang sekalian, dari podcast Asosiasi Emiten Indonesia belum pernah ada Pak Eka yang dengan background simulator seperti ini. Jadi ini merupakan hal yang baru tuh, kedengar lagi ya rekan bincang ya. Pak Eka, lanjut ke pengembangan dari LP sendiri. Ada proyek-proyek apa ini Pak yang besar ke depannya yang nanti rencananya LP lakukan khususnya di 2024? Oke. Kalau rencana banyak sebenarnya. Banyak. Karena kita dari tahun 2020 itu kita sudah set goal sampai 2030. Jadi kita sudah ada 10 years punya planning, 10 tahun punya planning, dan itu dibagi fase 1 dan fase 2. Fase 1 2021 sampai 2025, fase kedua 2026 sampai 2030. Nah, kalau ditanya 2024 dan 2025 deh, itu fokusnya kemana? Itu sebenarnya fokusnya ada 2. Satu, untuk offshore sendiri, kita lagi coba untuk bukan hanya masuk ke Malaysia, bukan hanya ke Brunei, tetapi kita mau juga mencoba untuk sampai ke Middle East. Oke. Jadi kita targetnya tahun ini kita masih akan fokus ke Malaysia ya, tetapi kita akan juga melirik di Brunei, Thailand dan Myanmar. 2025 itu harus sudah sampai ke Middle East. Gitu. Nah, jadi kita akan bawa bukan hanya SDM Indonesia, tapi kapal-kapal hasil produksi Indonesia juga untuk bisa beroperasi di luar negeri. Oke. 2025 dan 2026 selain Southeast Asia juga ke Middle East ya Betul, Pak Eka ya? Betul. Ada rencana lagi setelah Middle East ke wilayah mana lagi Pak? Kan sampai 2030? Oke. Untuk fase keduanya Fase kedua. 2026 itu kita akan explore untuk sampai ke Afrika. Gitu. Jadi regional office tetap akan ada di Middle East, mungkin Dubai atau Abu Dhabi, tetapi untuk operasionalnya itu akan mencakup sampai ke Afrika. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi rekan bincang, itu tadi adalah beberapa proyek yang akan dikembangkan oleh LP khususnya di tahun 2024-2025. Tadi Pak Eka menyampaikan terbagi menjadi 2 fase begitu ya Pak, fase 1 dan fase 2, dan nantinya selain dari Asia sendiri akan ke Middle East dan juga akan sampai ke Afrika seperti itu. Pak Eka, ini ada yang menarik nih Pak Eka. Jadi LP itu kan mengembangkan inovasi melalui hybrid power vessel yang merupakan langkah LP itu untuk menyambut kehadiran bursa karbon di Indonesia. Nah, Bapak bisa cerita sedikit nggak Pak tentang inovasi yang dilakukan oleh LP ini? Bagaimana asal mulanya dan bagaimana kira-kira Bapak bisa menyampaikan ke rekan bincang tentang inovasi yang tentunya akan menunjang dari kehadiran bursa karbon di Indonesia? Jadi untuk bisa mengerti ya mengenai yang tadi Bu Cita sebutkan, mungkin saya perlu untuk mundur satu langkah dulu. Jadi pada tahun 2022 atau 2023 awal lah ya, kan visi misi perusahaan kan sudah ada. Pasti. Nah, pada saat 2022 itu kami kumpullah dengan teman-teman, teman-teman manajer maupun developer. Developer itu level GM dan juga level direksi anak perusahaan, kita sebutnya developer. Jadi manajer, leader dan juga developer kita kumpul, dan memang setiap tahun biasanya kita kumpulkan untuk bahas strategi. Betul. Nah, pada saat momen itu, pada saat kita kumpul, visi kita tuh sebelumnya adalah to become world class company with Indonesian pride, offering total marine solutions. Gitu ya. Jadi, nah waktu itu di challenge, saya yang di challenge waktu itu ya. Di challenge oleh siapa nih Pak? Oleh tim, oleh tim lah waktu itu. Pak, arah dunia ya kan sekarang ini sudah lebih kepada green ya, sudah lebih green. Nah, kita kan total marine solution, kita kan meng-offer solusi kepada problematika industri maritim. Nah, di situ di challenge, Pak, kita mau tetap seperti sekarang atau kita sudah berani nih untuk di dalam visi kita menambah kata sustainable gitu.
Nah, biasanya nih kan, biasa kalau kita cuman spiritnya, oke, kita go green. Kadang-kadang kan akhirnya terlupakan. Nah, makanya teman-teman itu men-challenge. Kalau sudah ada dalam visi, itu kan berarti udah nggak bisa mundur, Bu Cita. Harus comply juga. Harus comply. Iya gitu. dong. Nah, waktu kita melihat di Indonesia ini kan perusahaan pelayaran banyak, Betul. ada ratusan. Ya. Tetapi yang benar-benar serius untuk bisa menghadirkan sustainable di dunia perkapalan, itu kan belum ada. Ya. Mungkin seringnya kita dengar orang berbicara, maunya arahnya ke sana, tetapi betul-betul mengambil langkah, itu belum. Nah, makanya berdasarkan meeting kita 2022 kemarin, visi kita rubah. Kita menambahkan dari Total Marine Solutions menjadi Sustainable Total Marine Solutions. Nah, dari situlah baru masuk di 2023, apa yang kita lakukan berubah. Ya, jadi kalau kemarin kan, tadi saya udah jelasin nih, kita ada punya fase 1 dan fase 2. Automatically dengan masuk satu kata aja nih, walaupun sustainable ya, satu kata only, tetapi merubah trajectory daripada plan kita. Iya, jadi kita pasti. balik lagi, kita revisit lagi, oke, dari 2030 ini sudah melambangkan sustainable belum? Iya. Jawabannya belum tentunya. Oke. Gitu. Nah, jadilah kemudian kita menginisiasi project-project yang sifatnya itu adalah untuk bisa menjadi sustainable itu. Nah, dalam misi kita pun, kalau tadi visi kan adalah rencana jangka panjang, tujuan akhir kita. Nah, supaya bisa mencapai tujuan ini, kan perlu didukung dengan rencana. Nah, rencana itu kita tuangkan dalam misi kita. Nah, bagian daripada misi kita atau mission kita, itu ada namanya Advanced Technology Development. Nah, jadi sustainable ini akan di-drive dari Advanced Technology Development. Jadi kita bukan hanya merubah planning, tetapi struktur organisasi juga berubah. Jadi per resultnya dari akhir tahun kemarin, kita sudah ada satu departemen untuk khusus R&D. Nah, jadi R&D ini untuk bisa mendrive lah kapal-kapal lebih sustainable seperti apa. Kita bicara mengenai bahan bakar yang ramah lingkungan itu, atau kita jadi banyak hal sebenarnya yang mereka lakukan. Tentunya bukan hanya hybrid, bukan hanya elektrik, tetapi juga kan dari teman-teman engineering itu sekarang mereka lagi berusaha juga untuk mengefisiensikan bentuk kapal. Ya, jadi kita kebetulan di dalam tim kita ada sister company kita kan di galangan kapal, jadi memproduksi kapal. Nah, di dalam tim galangan kapal ini ada tim engineering. Jadi mereka setiap hari nih mencoba mengoptimalkan bentuk kapal. Jadi kalau saat ini untuk bisa beroperasi, untuk bisa perform, dibutuhkan tenaga 3 megawatt contohnya. Nah, sekarang bagaimana untuk produksi kapal berikutnya bisa turun dari 3 megawatt mungkin jadi 2,8 megawatt. Nah, otomatis kan ada penghematan bahan bakar. Pada saat terjadi penghematan bahan bakar, akan jadi juga penghematan dari sisi CO2-nya. Jadi kita ngelihat, kita streamline dari semua lini. Bukan hanya pengembangan teknologi, tetapi dari desain kapal pun semuanya nih kita optimalkan. Iya, betul. Itu kata penting ya, optimal ya, Pak Eka. Betul. Ya. Baik, rekan bincang, tadi Pak Eka sudah menyampaikan bahwa green is another level of lifestyle. Jadi karena bursa karbon apapun yang berbau green sekarang itu juga menjadi tren begitu Pak Eka. Yang orang tuh melihat bagaimana perusahaan itu bisa sustain begitu ya, karena mereka juga terlibat dalam green activity dan itu ada kaitannya penunjang LP sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Menarik sekali. Tadi Pak Eka sudah menyampaikan juga ada galangan kapal dan juga ada risiko-risiko yang harus dimitigasi, harus dioptimalkan dari sisi pengembangan bisnis perusahaan, dan itu akan baik sekali bagi LP ke depannya. Saya belum nyinggung terkait anak perusahaan nih Pak Eka. Nah, mungkin dari sisi LP tadi Bapak sudah cerita panjang lebar di podcast bersama rekan bincang. Bapak bisa cerita sedikit ke rekan-rekan bincang sekalian tentang anak perusahaan apa saja yang dimiliki oleh LP nih Pak? Kalau LP anak perusahaannya itu ada 3. Ada 3? Mainnya. Ada, dan kita sudah mulai bagi per segmen ya. Kalau sebelumnya di tahun 2022-2023 kan LP single company. Single company, dia acting sebagai operating company juga sebagai main company-nya. Nah, masuk di 2024 ini kita sudah mulai differentiate. Jadi kita hadir ada yang namanya LP offshore. Itu adalah untuk pelayaran bidang offshore.
LP Offshore. LP Offshore, betul. Jadi Eka Lia Purnamasari Offshore. Iya, Jadi untuk kegiatan offshore, kapal-kapal offshore akan terfokuskan di anak perusahaan ini. Nah, kemudian juga ada divisi Tug and Barge and Bulk Carrier. Jadi kapal tug and barge, kapal bulk carrier kita gabungkan di dalam satu divisi. Itu. Nah, kenapa gabung? Karena memang segmentasinya mereka adalah untuk menunjang industri pertambangan. Jadi kita gabung. Betul. Nah, kemudian di luar ini semua ada juga yang tadi ekspansi keluar. Ya, jadi ada namanya Kazo Marine yang ada di Malaysia. Nah, itu untuk menaungi pengembangan usaha kita yang di Malaysia. Gitu. Nah, 3 ini yang sudah established, dan sudah under LP. Tetapi kalau di bursa kan ada yang ada papan akselerasi, ada juga di inkubator kan ya. Nah, kalau di inkubator kita juga ada beberapa yang lagi dalam proses, lagi dalam pipeline. Yang tadi saya sudah sempat cerita ada kapal ikan, itu something kita sudah start dari akhir tahun lalu. Nah, mudah-mudahan akan terus bisa kita kembangkan. Nah, di luar itu juga kita masuk dalam sektor pariwisata. Menarik nih Pak. Kenapa kok? Ya, pastinya negara-negara lain kalau melihat Indonesia itu tidak jauh-jauh dari sisi kelautan dan juga sisi pariwisata dengan indahnya banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi. Kenapa Bapak kok memilih pariwisata dan ada kaitannya kah dengan dari perusahaan yang bergerak di bidang ini? Nah, kan visi kita kan tadi jelas ya, Sustainable Total Marine Solutions. Nah, pariwisata itu muncul karena kita melihat Indonesia sekali lagi adalah negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya aneka ragam keindahan Indonesia. Nah, tetapi kalau kita keluar Indonesia cuma dikenal dengan Bali. Betul. Saya tadi mau bilang, pasti taunya Bali. Bali, betul. Bukan jadi, Indonesia, Nah, inilah challenge yang harus kita hadapi. Solusinya itu apa? Nah, tentunya solusi ada di perkapalan sebagai backbone. Nah, Indonesia juga kan kalau pinisi kan dari 2020 sejak Covid itu kan udah sangat bukan terkenal tapi aktivitasnya cukup masif. Nah, di sini kita coba masuk untuk meningkatkan lagi connectivity. Nah, kita lihat ada punya room di mana kita perlu menyediakan kapal-kapal wisata connecting different islands. Contohnya dari Bali harus bisa sampai ke Labuan Bajau, atau dari Ambon harus bisa sampai ke Raja Ampat, contohnya, dan balik lagi. Atau bahkan dari Bali nih, atau Jakarta, Surabaya, Bali, kemudian ke Labuan Bajau, ke Makassar, ke Bitung, atau ke Manado, sampai ke Raja Ampat, baru balik lagi. Nah, jadi kita lagi mencoba untuk mengisi kekosongan itu. Ya, kita akan mulai hadir, rencananya akan mulai pembangunan di tahun ini, mulai dengan kapal dengan kapasitas 11 kamar. 11 kamar, nah di situ juga akan dilengkapi untuk menunjang kegiatan diving. Nah, sekali lagi kalau tadi kita lihat kan pulau-pulau indah kan di atas, tetapi kita jangan lupa kekayaan maritim Indonesia ada di bawah. Gitu. Dan itu kan sangat luar biasa keanekaragaman biodata marine kita ya. Nah, jadi kapal ini memang fokus untuk menikmati pemandangan alam Indonesia, tetapi sekaligus menikmati juga keindahan bawah lautnya Indonesia. Wah, luar biasa rekan bincang. Karena apa? Karena kita, kalau saya sendiri pribadi sebagai warga Indonesia, kalau melihat tiket gitu ya Pak ya, katakanlah saya ingin ke Ambon gitu, melihat keindahan, tuh tiketnya malah lebih mahal ke Ambonnya daripada mungkin kita keluar negeri. Jadi orang-orang banyak yang keluar negeri gitu. Padahal luar biasa sekali keindahan dari Indonesia, dan ini adalah solusi yang baik sekali untuk menghubungkan kita yang notabene adalah negara kepulauan ini. Jadi Bapak melihat peluang ke sana, begitu ya Pak ya? Kami bukan peluang, kami melihat itu sebagai sesuatu yang kita harus lakukan. Harus dilakukan. Karena ada masalah kan, kita kan menawarkan solusi. Nah, solusinya ada di situ. Wah, luar biasa Pak Eka. Rekan bincang sekalian, kalau rekan bincang nantinya ini merambah ke pulau-pulau yang lain, pastinya nanti LP akan memberikan itu semua kepada rekan bincang. Balik lagi tentang dunia laut ini ya Pak Eka, karena sebagaimana kita ketahui, orang-orang kalau melihat dunia kelautan ini, sebagaimana kalau kita lihat background ada simulator ini, identik dengan safety Pak. Nah, safety is the must pastinya Pak ya, karena itu juga
sebagai prosedur yang harus Bapak terapkan untuk kelancaran dari sisi LP sendiri. Bapak bisa cerita bagaimana dari Pak Eka khususnya untuk memitigasi risiko ataupun semakin meyakinkan bahwa ini tuh aman dan ini tuh bisa lancar ke depannya dari sisi LP. Kalau safety itu memang masuk daripada bagian LP. Kalau kita lihat misi kita, itu ada kata-kata safe, reliable, and efficient. Safe, atau yang reliable, and efficient. Atau kita kalau singkat itu SRE. Jadi ini juga menjadi DNA daripada LP itu sendiri. Jadi kalau kita sampai ke Kur Laut ya, kalau dibilang apa yang kita lakukan, yaitu SRE, safe, reliable, and efficient. Betul. Nah, kan unik nih, ada safe, ada reliable, and ada efficient. Kalau safe tentunya seperti tadi bilang, itu masalah safety, masalah bagaimana kita bisa mengoperasikan aset kita dengan aman. Bagaimana kita ada satu slogan, pergi bekerja, pulang harus aman. Jadi di teman-teman laut itu selalu seperti itu. Iya, Pak. Nah, kemudian ada safe, ada reliable, dan ada efficient. Nah, seringkali ini 3 kata ini bertolak belakang. Gitu ya. Apalagi safe dan efficient. Ini kan sangat-sangat bertolak belakang. Betul, ya. karena kalau sesuatu yang aman, pengen aman kan juga, ya itu tadi pasti butuh biaya, butuh cost. biaya, Gitu. betul. Nah, jadi memang sengaja kita taruh kata safe itu paling depan. Bukan kata efisien dulu. Gitu. Jadi kebalik ini. Jadi dalam menilai sesuatu, yang kita lihat pertama kali itu adalah safety-nya dulu tuh seperti apa. Aset kita bisa dioperasikan dengan aman nggak? Gitu. People kita yang mengoperasikan aset kita itu sudah di-train dengan baik belum? Mereka sudah aware belum dengan resiko-resiko yang akan terjadi pada saat mereka pergi melaut? Jadi pada saat safety briefing setiap pagi sebelum teman-teman mulai beraktivitas, ini yang menjadi checklistnya mereka dulu. Gitu. Jadi kita selalu mulai dengan faktor safety-nya dulu. Setelah safety box-nya sudah dicek, baru kita masuk ke faktor reliable. Oke, apa yang kita lakukan ini reliable atau tidak? Gitu. Kira-kira apakah kita cuma akan jalan setengah hari, kemudian kapal akan breakdown atau seperti apa? Itu checklist berikutnya tuh. Reliable. Betul. Baru terakhir itu adalah efisien. Efisiennya apa nih, Pak? Jadi setelah safe-nya sudah di-cover, reliable sudah, baru kita bicara mengenai cost-nya. Kira-kira kita bisa nggak save bahan bakar dalam operasi kita hari ini? Atau bisa nggak ada rute-rute yang kita bisa improvisasi ya supaya yang tadinya mungkin 5 km jadi 4,5 km. Jadi sudah masuk ke dalam faktor efisiensinya. Tetapi sekali lagi ini yang paling terakhir. Yang paling utama itu adalah di save-nya dulu. People-nya dulu, plan-nya dulu, semua bisa beroperasi dengan aman, reliable, baru masuk ke dalam efisiensi. Karena pastinya kalau yang bekerja di lautan, keluarga yang menunggu di daratan juga cemas gitu ya. Ada kecemasan bagaimana nih kondisi dengan ibaratnya keluarga mereka yang bekerja di lautan. Apakah mereka merasa aman? Betul tadi yang tadi Pak Eka sampaikan. Pulang itu harus dalam keadaan aman dan selamat. Begitu ya Pak ya? Pak, saya penasaran nih Pak. Tadi kita nyinggung bahaya. Pak Eka bisa cerita atau Bapak tahu nggak kira-kira dari sisi di Indonesia Timur itu yang paling memiliki risiko besar atau ada cerita nggak yang dari sisi mana yang agak challenging gitu ya bagi LP di rute itu? Di pulau mana ataukah di daerah apa gitu? Bapak bisa cerita sedikit nggak ya? Kalau kita bicara laut, in general sebenarnya sama. Sama. Resikonya tuh sama. Jadi di seluruh wilayah Indonesia, resikonya tuh sama. Tapi kalau harus memilih yang paling challenging itu di mana, itu sebenarnya untuk operasi di Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna. Kenapa di sana paling challenging? Karena di sana kan high security risk kan ada di sana. Itu ya kan. Ya daerah Natuna itu kan diperebutkan lah, ada China yang merebutkan, ada juga Malaysia dan lain-lainnya. Jadi secara security risk itu paling tinggi di sana. Nah, secara operasi pun karena di sana kan remote area ya, jadi supportingnya tuh agak jauh. Gitu. Kalau pulau atau bukan pulau terdekat, ekosistem penunjang terdekat itu ada di Kota Batam, dan itu jaraknya tuh cukup jauh dari Kepulauan Natuna ini. Gitu. Nah, jadi kalau terjadi emergensi, katakanlah mungkin tiba-tiba laut kan susah diprediksi ya. Hari ini tenang, kita pergi melaut, tiba-tiba malam terjadi siklon contohnya ya. Nah,
untuk mereka bisa balik dan berlindung itu jaraknya agak jauh. Oh, Jadi agak sedikit challenging Itu lah challenging untuk di operasi sana. Di Kepulauan Natuna Pulau itu Natuna, ya, Pak? betul. Dan di Oh. sana juga aktivitas drilling kita bilang itu deep water operations. Jadi untuk drilling itu tuh cukup jauh, cukup dalam lah. Gitu. Jadi kalau ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, nah itu resikonya Ya, paling gede risikonya. di sana. Iya, karena tadi ya Pak, ke arah Batamnya itu juga cukup memakan waktu ya Cukup Pak makan ya? waktu, betul. Betul. Baik. Rekan bincang sekalian, tadi kita sudah mengulik-ngulik ya Pak Eka tentang cerita bagaimana LP, sejarahnya, kemudian rencana kedepannya seperti apa. Saya pengen berpindah lagi tentang nama nih Pak Eka. PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Kalau saya baca di nama terakhir dari LP, Ekalia Purnamasari Tbk, dan ada kata Pelayaran Nasional. Nah, mungkin dari rekan bincang banyak yang belum tahu bahwa LP ini adalah perusahaan keluarga. Ada kaitannya nih nggak? Ada, sangat ada. Jadi Ekalia Purnamasari itu adalah nama dari saya dan adik-adik saya. Bapak Jadi anak tertua, saya anak paling besar. paling besar. Tuh, jadi ada saya, ada Eka, ada Lia, anak kedua, ada Purnama dan ada Sari. Oke. Jadi mungkin waktu Perempuan semua nih Pak. perempuan semua. Kebetulan saya memang laki-laki Yang paling satu-satunya. ganteng ya dalam Paling ganteng di keluarga keluarga, ya. betul. Jadi waktu itu mungkin Oke. bapak saya juga bingung ya, Iya. pilih nama susah-susah. Ya udah 4 nama anaknya aja Digabung digabung aja deh. jadi satu perusahaan gitu. Oke, jadi ini betul-betul perusahaan keluarga yang di mana perusahaan ini memiliki ya ada 4 anak itu tadi rekan bincang, dan Pak Eka merupakan anak tertua, dan LP berhasil tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Agustus 2022, betul ya Pak Eka Betul. ya? Ya. Pak Eka, saya pengen tanya mengenai challenging-nya apa ya? Challenge-nya apa nih Pak ketika LP tercatat? Kira-kira apa nih yang Pak Eka rasakan setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia LP ini? Oke. Kalau setelah tercatat, Ya. tentunya feelingnya tuh relief. Oh, lega Lega, gitu. karena prosesnya kan luar biasa. Luar biasa ya Pak. Persiapannya kalau boleh cerita berapa lama tuh Pak? Kita persiapan itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun Oke. full. Dan itu dari awal sampai tercatat itu kan memang sangat menyita waktu, Betul. menyita perasaan juga. Karena kan tim yang bekerja semua ini kan harus rush. Benar. Sudah ada suatu target yang harus kita capai nih. Pay attention ke sana semua. Pay attention betul. Iya. Dan detailnya kan juga luar biasa. Iya, Ya iya. kita tiktokan dengan bursa, dengan dengan OJK, Iya. dengan IDX. Iya. Setiap kali kita pikir sudah selesai, Ternyata masih ternyata ada masih ada nih. benih gitu ya. Kemarin benih, ada lagi. Sampai teman-teman, aduh kok kayaknya never ending proses ya. Gitu. Iya, Jadi iya, perasaannya setelah sudah tercatat nih, relief. Oh, relief Semuanya dulu. akhirnya, finally kan gitu. Finally ya, it comes gitu ya. Kita akhirnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Justru rekan bincang, tantangan yang paling besar dihadapi oleh perusahaan ketika tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah ketika sudah tercatat nih sebetulnya Pak Eka. Betul, ya. Jadi dari sisi perusahaan tercatat itu sendiri juga memiliki pertanggungjawaban setidaknya kepada para investor yang memiliki saham LP. Betul, Begitu betul. ya Pak Eka. Jadi memang LP ini merupakan perusahaan di Jawa Timur yang sudah tercatat sejak 2022, dan Bapak boleh cerita 2 tahun setelah tercatat ini kira-kira hal apa yang di top of mind Bapak yang paling mengena gitu ya setelah tercatat, Oke. yang Bapak rasakan? Ya tentu yang tadi Ibu Cita bilang bahwa tanggung jawab Tanggung kita kan jawab. bukan hanya Ke di keluarga internal juga kita. ya? Keluarga Heeh. iya, tapi keluarga kan kalau ada masalah kan lebih Oh, gampang untuk benar. diobrolin. Nggak hanya internal juga. Lebih Karena- gampang minta maaf lah kurang lebih kan. Tapi Iya. kalau dengan adanya publik, Oke. otomatis tanggung jawab di pundak ini kan berbeda. Betul, Gitu ya. betul, Bukan hanya investor dalam negeri, tetapi kan kita juga ada beberapa investor yang luar negeri. Iya. Nah, ini kemudian merubah budaya yang ada dalam internal perusahaan kita. Bagaimana kita bisa lebih transparansi, Betul. bagaimana kita bisa lebih accountable Iya. ya terhadap apa yang kita lakukan. Iya, Pak. Jadi dalam kita melakukan sesuatu, tentunya kita proses untuk checkingnya nih harus lebih hati-hati. Ya. Ini kita sudah pasti belum balik lagi kepada SRI kita, safe, reliable, and efficient kita. Jadi checkbox-nya itu tetap Iya. sama, Oke. tetapi karena bebannya lebih, tentunya kan Iya, melakukannya iya. tuh lebih Iya, hati-hati iya, lah, benar. gitu. Ya. Kemudian 2 tahun ini tentunya kan
ada ekspektasi daripada investor yang harus bisa kita meet. Benar. Nah, mereka sudah mempercayakan uang mereka, investasi mereka ke tempat kita. Ya. Tentunya kan kita juga sudah harus bisa perform. Ya, jadi program-program atau inisiatif untuk ekspansi, untuk pengembangan itu kan harus jalan. Ya. Itu bukan hanya harus jalan, tetapi juga harus bisa sukses kan. Iya, Kalau iya. jalannya kadang-kadang gampang, Bu. Jalan aja ya, tapi masalah sukses kan juga ya itu harus Bisa dipertanggungjawabkan Betul. gitu. Nah, jadi kita dalam mengeksekusi planning kita, planning tetap sama, tetapi kita harus make sure apa yang kita lakukan ini harus bisa maksimal dan harus bisa baiklah gitu. Benar. Harus bisa sukses. Betul Pak Eka, karena sekali lagi rekan bincang, segala keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan tercatat itu juga mempengaruhi bagaimana kinerja dari pergerakan harga saham dari perseroan itu sendiri. Ya. Nah, Pak Eka, terkait dengan tanggung jawab ke investor, tentu saja LP kan mau tidak mau ibaratnya itu bekerja dengan lebih baik lagi agar nggak malu-maluin juga gitu ya Pak ya di mata para investor. Pak Eka bisa cerita kepada rekan bincang kira-kira corporate action apa saja yang terdekat yang dilakukan oleh LP Pak? Oke. Kalau corporate action kita untuk saat ini, yang seperti tadi saya bilang, kita akan mulai ekspansi. Mulai ekspansi. Itu hal yang sudah dalam planning yang sudah di dalam fase 1 kita atau sampai 2025. Ya. Ada beberapa bigger corporate action itu yang memang lagi in the pipeline. Tetapi karena kita ada punya kerahasiaan, sudah tanda tangan NDA lah, NDA. Jadi saya belum bisa expose terlalu jauh, tetapi itu ya pada saat yang tepat nanti akan kita ceritakan ke teman-teman akan diceritakan ke rekan-rekan bincang sekalian, khususnya bagi para rekan bincang yang memiliki saham perusahaan tercatat dengan kode saham LP ini. Menarik sekali Pak Eka, jadi kita akan lanjut ke sesi yang saya akan bicarakan ini, sesi transportasi dan logistik dari LP sendiri. Nah, bagaimana proyeksi bisnis pelayaran atau sektor transportasi, khususnya transportasi dan logistik di Indonesia saat ini menurut Pak Eka? Transportasi dan logistik di Indonesia itu selalu akan menjadi backbone daripada perekonomian Indonesia. Karena kita negara kepulauan, ya kita butuh connecting lebih daripada 1.000 pulau yang ada di Indonesia. Jadi transportasi dan logistik khususnya perkapalan itu akan menjadi backbone daripada ekonomi kita. Dan ini adalah industri yang menurut saya tidak akan pernah mati. Akan pernah mati. Betul. Konvensional ya. Kalau kita ngelihat kapal kan cukup membosankan ya, begitu-begitu aja. Tetapi dari sisi durability-nya akan selalu dibutuhkan. Kalau kita ngelihat mungkin perkembangan teknologi itu kan cepat datang dan cepat pergi. Betul. Gitu. Kalau industri transportasi, logistik itu akan selalu ada. Gitu. Betul Pak, setuju. Karena ya itu tadi masalah sustainability itu juga merupakan kunci dari LP itu sendiri ya Pak. Betul. Boleh cerita tentang supply dan demand dari kebutuhan transportasi dan logistik ini Pak di Indonesia seperti apa? Mungkin kalau Pak Eka punya pandangan? Supply dan demand ini sebenarnya menarik. Topik untuk dibahas ya. Kita juga sering mengalami dilema pada saat kita bicara mengenai supply dan demand ini. Nah, mungkin saya akan coba untuk menjelaskan sedikit lah. Indonesia, populasi kita semua tersentralisasi di Kepulauan Jawa, ya. Populasi paling besar di sini dan juga industri paling besar di sini di Kepulauan Jawa. Tetapi industri ini, didistribusikan ke seluruh Indonesia, ya. Jadi hasil-hasil UMKM yang ada di Jakarta maupun di Semarang, di Jawa Timur sini, di Surabaya. Itu harus bisa terdistribusi. Jadi kalau kita bicara mengenai supply and demand, kalau untuk supply-nya tuh dari Jawa ke pulau-pulau itu selalu tinggi. Gitu. Nah, jadi uniknya begini. Pada saat kita bicara supply and demand itu kan selalu satu arah. Tetapi kalau kita bicara supply demand transportasi itu kita butuh dua arah. Karena kapal butuh pergi dan kapal butuh kembali. Kalau enggak, ya akan stay di sana terus kan kapal. Nah, jadi kalau kita bicara supply and demand dari Jawa ke kepulauan, itu selalu tinggi. Nah, tetapi problemnya kita adalah supply demand dari kepulauan untuk menuju balik ke Jawa itu sangat sedikit. Gitu. Karena pengembangan industri di daerah itu kan kurang begitu berkembang. Mungkin Sumatera sudah mulai berkembang, Sulawesi sudah mulai berkembang, Kalimantan juga. Tapi Kalimantan kebanyakan pertambangan mungkin jadi sektornya agak sedikit berbeda lah.
Tapi kalau kita udah mulai ke Papua, kita mulai ke Maluku, nah itu industri yang bisa menghasilkan produk untuk balik ke Jawa itu sangat sedikit. Itu berarti tantangan juga ya Pak ya? Itu tantangan. Itulah kenapa selalu kan komplain nih kalau kita ngeliat media-media, logistiknya Indonesia itu mahal. Iya. Ya, kalau kita bandingkan dengan Singapura, contohnya kita bandingkan dengan Malaysia, contohnya kok mahal gitu. Nah, salah satu kenapa kita mahal karena itu supply and demand kita agak unik gitu. Iya. Wow, menarik sekali nih Pak Eka. Karena sebagaimana yang Pak Eka sampaikan, ini merupakan dunia atau bisnis yang mungkin bagi rekan bincang sekalian baru mengetahui ketika Pak Eka menyampaikan di podcast Asosiasi Emiten Indonesia pada kesempatan kali ini gitu. Bapak tadi sudah sangat baik menyampaikan bagaimana ceritanya, potensi dari LP, cerita berdirinya LP, kontribusi Bapak di LP, kemudian nanti kegiatan-kegiatan apa ke depannya LP yang mau akan dilaksanakan oleh perseroan. Mungkin kita sudah saatnya menginjak di akhir sesi nih Pak. Ya, jadi Bapak tadi sudah cerita dengan panjang lebar. Saya ingin Pak Eka memberikan pesan dan mungkin harapan apa saja yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan bincang sekalian yang mendengarkan podcast Bapak pada kesempatan kali ini. Pesan ya kepada rekan-rekan bincang sekalian, saya rasa juga kan audiens daripada rekan bincang kan cukup variatif. Jadi pesannya akan saya bagi-bagi nih dalam beberapa segmen atau beberapa pesan. Khusus untuk rekan bincang yang selama ini lagi bingung mungkin ya, saya nih mau kemana? Saya mau bekerja atau saya mau untuk berprofesi di bidang apa? Nah, di sini saya sampaikan kalau ketertarikan Anda adalah di bidang maritime, ya, Indonesia punya potensi yang luar biasa. Kita di sini yang tadi sudah kita ceritakan, ada punya training center supaya bisa mensupport mimpi Anda itu bisa menjadi kenyataan. Bukan hanya untuk bisa bertarung atau bekerja di Indonesia, tetapi kita berharap SDM Indonesia bisa menjadi Indonesian Pride di luar negeri. Gitu. Nah, buat teman-teman rekan bincang yang menjadi investor daripada LP, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk LP. Nah, sini kita akan berkomitmen bahwa kepercayaannya Anda itu tentunya tidak akan kita sia-siakan, tetapi akan terus kita pegang, ya, menjadi bebannya secara nggak langsung di pundak kita untuk bisa menjadi yang terbaik lah. Jadi yang tidak, tadi mungkin Bu Cita bilang tidak malu-maluin ya. Ya, jadi tidak malu-maluin tetapi juga bisa menjadi world class company yang bisa juga menjadi kebanggaan daripada rekan-rekan bincang ini. Wah, luar biasa. Beliau adalah Bapak Eka Taniputra selaku Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Luar biasa Pak Eka, terima kasih atas kesempatan Bapak, perkenan Bapak mengisi podcast Asosiasi Emiten Indonesia di sesi Bincang Emiten pada kesempatan kali ini. Luar biasa karena disampaikan oleh Pak Eka adalah kita mengusung Indonesian Pride dan harapannya LP menjadi perusahaan tercatat yang juga membanggakan nama Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia juga di luar. LP bersaing secara sehat dengan perusahaan-perusahaan tercatat yang lain. LP juga bertanggung jawab kepada para investor yang memiliki saham dari perseroan, yaitu saham dari LP itu sendiri. Begitu ya Pak Eka. Terima kasih sekali Bapak. Salam semangat, sehat selalu. Dan saya Cita Melisa, sampai jumpa lagi di acara Bincang Emiten Podcast Asosiasi Emiten Indonesia.